Oke, Bapak Ibu sudah terlihat. Jadi eh, jadi kegiatan ini mungkin salah satu pembekalan bagi yang ingin mengikuti kegiatan eh, Zero to Hero Data di kompetisi Innovation tahun 2025. Nah, harapannya apa yang kami sampaikan hari ini itu bisa eh, ada gambaran ya dari challenge yang diberikan untuk submit di kegiatan Technovation 2020. Mari kembali. Jadi untuk kompetisi Zero to Hero ini challenge-nya ada data yang kami berikan ke rekan-rekan sekalian yang ingin mengikuti kompetisi ini. Itu kami ada data construction, data project management. Ada kalau tidak salah dua file. Nah itu harapannya Bapak Ibu dapat mengolah data tersebut, kemudian memberikan insight atau memberikan ini ya perspektif analitiknya atau data analitiknya. Nah, itu bisa berupa peserta individu maupun tim. Jadi maksimal timnya itu 3 orang. Nah, dokumen submission-nya ini juga beberapa ada yang menanyakan cukup 1 halaman dengan format A3, Cortez, layout bebas, font bebas. Jadi submission yang disampaikan kepada kami hasil dari pengolahan data yang datanya sudah kami sediakan itu cukup 1 halaman saja. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi agenda workshop hari ini itu mencakup 3 aspek. Yang pertama, ada sedikit materi terkait dengan mesin learning. Kemudian di agenda utamanya ada handout. Kita menggunakan Nine, salah satu tools free software ya Bapak Ibu yang sudah dijelaskan di materi penjelasan di pekan lalu. Yaitu kita coba apa namanya mencoba lebih dalam kayak dengan tools ini. Mungkin Bapak Ibu yang sudah install boleh dibuka, yang hadir secara offline maupun online. Tapi kalau yang belum menginstal tidak apa-apa mungkin bisa mengikuti sehingga bila nanti ada waktu untuk melakukan apa namanya mencoba sendiri, gitu, mencoba secara mandiri dengan adanya workshop ini itu sudah ada gambaran. Nah kemudian di akhir nanti ada penjelasan tambahan terkait Nine, ada beberapa item yang mungkin ini fitur yang di luar aplikasi utamanya, dia dapat membantu Bapak Ibu untuk mempelajari lebih dalam terkait dengan tools ini. Nah ini saya juga sampaikan materi workshop ini itu ada sebetulnya kami di Redteam itu sudah melakukan beberapa kali workshop juga Bapak Ibu di tahun-tahun lalu ya. Jadi kami mengenalkan tools ini kemudian mengenalkan dengan data analitik. Jadi apa namanya workshop kali ini itu sebetulnya menggabungkan 3 materi menjadi satu. Jadi eh, apa namanya mohon dimaklumi materi yang kami sampaikan ini tidak terlalu detail gitu ya, tapi harapannya sudah bisa tergambarkan secara general. Dan memang harapannya dengan adanya penjelasan tambahan tadi di akhir itu Bapak Ibu bisa menggali lebih dalam. Kami juga menginfokan tools ini itu bukan tools mandatori. Jadi kalau Bapak Ibu ada preferensi tools yang lain yang bisa digunakan terkait dengan data analitik ataupun pengolahan data yang lain itu dipersilakan. Tapi yang penting di sini kami akan menjelaskan secara workflow atau secara metode atau secara filosofi gitu ya, sehingga workflow atau metode itu mungkin bisa juga diterapkan ke tools yang lain. Nah, kita masuk ke materi machine learning. Jadi mungkin sebelumnya sempat disampaikan ya, sempat kami sampaikan bahwa machine learning itu salah satu apa namanya cabang dari AI gitu ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu nggak AI pertama kali adanya kapan?
Mas, Mas, Mas Akbar nih sebagai moderator. Saya belum tahu juga sih, Pak. Oh, ya, Dari kapan kan? dari di dulu kayaknya itu mungkin. Saya kasih kesempatan dari dulu sebentar. Tahun 1950 dapat. Iya, betul. Jadi emang udah lama. Jadi teknologi AI itu sudah ada di tahun 1956. Awalnya memang cikal bakal dari komputer itu Alan Turing ya, yang mungkin ada ininya, yang mungkin baru tahu dari perang ya awalnya teknologi itu. Kemudian berkembang tidak lama dari itu tuh ada eh, tools itu ini apa namanya game catur. Jadi itu awalnya tuh AI itu awalnya dari game catur. Jadi ya mungkin sekarang sudah familiar ya ada apa namanya ada game-game catur yang bisa nilai sendiri. Nah itu juga mungkin salah satu implementasi dari AI dan itu diperkenalkan di tahun 1956. Nah apa namanya mungkin berkembang berkembang sampai sekarang. Nah sekarang kan sudah banyak banyak sekali ya. Nah mungkin sedikit ini ya informasi. Jadi kami juga pernah mengikuti apa namanya kursus terkait machine learning itu di Coursera waktu pandemi kemarin. Materi itu diberikan gratis oleh ini ya foundernya, oleh founder Coursera. Nah dia itu ternyata membuat materi machine learning itu di tahun 2013. Dia menyatakan bahwa eh, machine learning itu sudah banyak digunakan di negara-negara maju ya, dan itu sudah inovasinya banyak, mungkin kita tidak terlalu dengar gitu ya. Dia itu materinya 2013 dan isi materinya itu aplikatifnya itu di tahun 1990-an awal. Jadi ini materi yang advance terkait machine learning itu juga cukup lama sebelumnya. Kita karena memang ya itu tadi apa namanya paparan pandemi itu kan selain terus kemudian teknologi-teknologi yang ada kayak dengan generatif AI seperti Gemini, ChatGPT itu juga apa ya mendorong untuk pengetahuan terkait dengan sebenarnya juga semakin 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 detail semakin banyak guys dari semakin pakar dan harapannya mungkin kalau kita mengejar negara-negara maju kan juga ini ya butuh waktu paling tidak kita tahu lah sebetulnya konsep dari machine learning itu sendiri seperti apa. Dan mungkin ini sekilas sekilas apa namanya pembahasan dari ini. Nah, terkait dengan data yang tertampil di layar, nah ini akan berpengaruh nanti ke model apa namanya simulasi dari machine learning yang akan kita coba nanti. Kita akan coba bikin sama-sama ya bagi yang sudah punya Nine. Kita nanti mencoba salah satu algoritma, nanti ada penjelasannya di bawah. Nah, terkait dengan data, kemarin juga sudah kami sampaikan bahwa itu ada data yang namanya integer, floating, string, boolean, dan detik noting. Nah, itu kalau dari mungkin simpelnya kita lihat dari contoh, kalau hurufnya itu bilangan ini ya, bilangan apa benar atau bulat, ya, bilangan bulat gitu ya. Yang 5, 0, 2, 3, itu bahasanya integer. Kalau floating, dia itu ada komanya, itu bahasa itu apa namanya dikatakan floating. Kemudian kalau berupa teks itu namanya string. Kalau fungsinya satu atau nol atau true atau false itu datanya boolean. Kalau nothing atau nol itu berarti tidak ada data. Karena ini nanti akan istilahnya sebagai landasan utama kita dalam membuat apa namanya atau menganalisa data. Sini juga disampaikan juga. Jadi untuk kita bisa mengolah suatu data menjadi apa namanya suatu insight ya atau perspektif analitik itu kita juga harus tahu data itu apa namanya kontennya apa aja sih gitu kan ya. Kemudian data itu digunakan di bisnis apa itu juga perlu perlu kita juga memiliki pemahaman terkait itu. Kemudian penyiapan data, melakukan modeling, evaluasi dan deployment data tersebut. Nah ini istilahnya salah satu siklus yang berputar. Nah, mungkin kita coba apa namanya melakukan simulasi dengan tools yang kami sampaikan sebelumnya. Mungkin ini manfaat atau ini ya atau kekurangan lah terkait dengan machine learning. Memang kita bisa membaca pola secara otomatis, hasil bisa akurat, membantu analisa gitu ya. Kemudian memang untuk istilahnya salah satu
bukan kerugian ya, kekurangan lah ya. Ini terkadang memerlukan data yang cukup kompleks. Mungkin nanti akan terbayang waktu kita melakukan simulasi. Kenapa data yang banyak itu diperlukan gitu ya? Karena memang itu sebagai sumber pembelajarannya si algoritma ini. Jadi kalau datanya itu tidak terlalu kompleks atau sedikit, hasil prediksinya pun tidak akurat. Nah, nanti machine learning ini yang pertama kita itu tentu harus punya data. Kemudian dari data itu kita harus mengetahui apakah ada data yang istilahnya perlu diperbaiki atau bahkan dihilangkan atau di-delete beberapa data gitu ya untuk apa namanya istilahnya datanya itu biar mature atau biar dapat digunakan untuk pemodelan learning. Nah, kemudian nanti ada apa namanya train model atau mentraining algoritma berdasarkan data yang ada. Nanti akan kita coba simulasikan, kemudian melakukan tes dan melakukan improvement apabila hasil dari akurasi datanya itu kurang sesuai. Kita coba lakukan. Nah, ini adalah apa namanya algoritma yang akan kita lakukan di training kali ini. Sebetulnya banyak algoritma machine learning, ada decision tree, ada regression, ada k-means dan lain-lain. Nah, simpelnya decision tree ini akan merupakan algoritma yang memberikan apa namanya keputusan atau prediksi akhir dari suatu data. Nah, kita nanti akan training. Jadi saya akan membagikan Bapak Ibu itu data procurement KPI. Saya dapat datanya dari Kaggle. Jadi kita tidak menggunakan data data ini ya data asli. Tapi harapannya ini mewakili salah satu bisnis proses yang ada di perusahaan. Jadi dari procurement KPI ini itu ada beberapa data. Mungkin kita akan detailnya nanti waktu besok ya. Nah, di akhir itu ada namanya compliance. Jadi mungkin ada suatu vendor, kemudian dia apa namanya mensuplai barang ke kita. Nah, itu nanti di ujungnya itu apakah dia compliance-nya itu yes atau no. Jadi si vendor ini apakah comply mengirimkan barangnya, apakah dia sudah sesuai. Nah, itu nanti ada yes atau no-nya. Nah, nanti kita akan memprediksi kalau ada pemesanan baru, kalau kita melakukan order yang baru, nah ini kecenderungannya itu apakah dia itu akan comply atau tidak. Nah, itu nanti pakai machine learning decision tree ini. Nah, di sini kan ada perhitungan segala macam ya, SOP dan lain-lain. Nah, mungkin dengan adanya tools salah satu yang kami perkenalkan itu Nine, itu tidak perlu algoritma detailnya itu kita tidak perlu inilah ya, tidak perlu tahu lebih dalam itu ya, cukup ada satu fitur yang disediakan oleh Nine. Nah, kami juga memperkenalkan ini istilah overfitting dan underfitting. Jadi overfitting dan underfitting ini salah satu apa ya proses acting dari mesin learning. Jadi bisa dilihat ini ada gambar gajah. Nah, kalau semuanya mesin learning itu membaca atau apa namanya mengidentifikasikan gajah itu dengan bulat seperti ini namanya underfit. Jadi kalau ada gambar-gambar gajah yang lain, kalau kalau dia apa namanya belajarnya bulat gini aja ya, nah itu dia nggak tahu semua objek yang bentuknya bulat itu dianggapnya gajah semua. Nah, kalau overfit ini belum yang tengah ya. Nah, kalau overfit semuanya ini ada gambar gajah yang jelas banget sampai warna-warnanya, sampai apa namanya bentuknya, sampai gadingnya, warnanya apa segala macam. Nah, ini namanya overfit karena nanti kalau ada gajah yang warnanya abu-abu itu nggak akan terbaca sama mesin learning-nya. Jadi ini istilahnya overfit. Kemudian kalau ada gajah yang kecil itu atau istilahnya ya istilahnya ukurannya juga sebesar ini itu nggak akan terbaca. Makanya untuk mencapai nilai optimal dari mesin learning yaitu dicari proporsi tengahnya. Jadi nanti akan ada akurasi antara 0 sampai 1. Kalau 0 istilahnya ini underfit, kalau 1 itu overfit.
Nah, kita bisa biasanya machine learning itu mencari angka antara 0,7 sampai 0,8 biar dia tidak inilah overfit atau underfit. Nah, mungkin ini bisa dilihat dari contoh ini ya, sebaran data scatter apa namanya scatter scatter map ini ya, scatter map. Nah, ini ada pola yang bisa dilihat dari Bapak Ibu, ada pola data ini ya, dia bentuknya M ini ya, sebaran datanya ini. Nah, ini kalau semuanya kita prediksinya garis lurus yang kuning, nah dia underfit karena dia tidak membaca pola secara benar. Nah, kemudian kita langsung overfit ya. Nah, kalau overfit dia itu langsung spesifik satu per satu titik itu dihubungkan. Satu per satu titik dihubungkan. Nah, akibatnya apa? Nanti kalau ada data baru, dia itu apa namanya tidak terprediksi sesuai dengan kurva yang semestinya. Nah, kalau yang tengah kan ini ya apa namanya dia mencari nilai tengahnya lah, dari nilai tengah. Jadi nanti kalau ada data yang baru, dia dari pola yang sebelumnya ada, dia akan terprediksi posisinya itu sebagai apa atau di mana. Nah, ini mungkin apa ya, salah satu gambaran. Nanti kita coba juga melakukan apa namanya pengecekan apakah model besar learning itu sudah sesuai dengan itu. Nah, ini validasinya nanti ya itu tadi terkait dengan overfit atau underfit. Nanti untuk decision tree itu menggunakan scorer atau bisa dikatakan confusion matrix. Mungkin nanti kalau kita sudah apa istilahnya di hands on atau di apa namanya istilahnya langsung gitu ya praktek sorry. Nanti praktek itu akan tergambar seperti apa. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, ini kita akan masuk ke hands-on time-nya. Saya sudah menyiapkan datanya. Nah, mungkin sedikit kejelasan time itu dia bentuknya node atau visual flow. Jadi kita tahu apa namanya struktur dari pengolahan data seperti apa, node based structure-nya seperti apa. Dia juga bisa untuk pemrosesan data, kemudian ada fitur ekstensi, kemudian bisa visualisasi data untuk laporan, untuk kolaborasi dengan ada ribuan komunitas yang mendukung nanti di ekstra nanti akan kami sampaikan, kemudian terkait security-nya itu karena di lokal dia bisa lebih secure atau nanti ada fitur cloud-nya tapi ini yang berbayar. Jadi fitur yang berbayar itu cuma fitur cloud-nya saja. Jadi Bapak Ibu untuk menggunakan Line ini itu semuanya totally free itu. Totally free baik ekstensi maupun semua fitur yang ada di dalamnya. Tapi yang berbeda hanya uploadnya saja, jasa uploadnya saja. Nah, ini contohnya yang kemarin saya tunjukkan ya. Jadi ada apa namanya akses data, informasi, proses data, visualisasi, kemudian kemudian nanti ada bisa keluarin report. Gitu. Cuma nanti di hasilnya kita tidak terlalu sampai ke sana juga. Nah, Bapak Ibu, ini saya izin share datanya apa ya di grup chat atau mungkin kalau yang mau akses bisa di s.id/0/0/2025 gitu. Di situ sudah disediakan datanya. Coba saya mau share di chat umum. Bapak Ibu saya sudah membagikan di grup dua data, ada data for prediction, ada procurement KPI. Untuk data awalnya bisa menggunakan procurement KPI. Saya mau share screen tools lainnya. Sudah terlihat ya. Oke. Ini ada contoh, tapi nanti kita coba dari awal.
Kalau Bapak Ibu yang belum punya, nggak apa-apa, orang sambil mendengarkan saja. Tapi yang sudah punya, boleh dibuka tulisannya, boleh di-download juga. Jangan lupa di-download data yang sudah di-share ke grup atau di chat, boleh di-download dulu. Oh, oh, oke, oke, oke. Oh, Pak, nggak sambil nunggu yang lain. Bapak kok dulu, bukan masih ini kan? Nah, kirim. Iya. WA ya, Pak, ya? Pak, oke. Untuk bagian sudah buka, ini mungkin saya coba jelasin ini ya. Mungkin ada yang baru pertama buka gitu ya. Nah, jadi tools Nine ini seperti yang dikatakan, nah di sebelah kiri ini ada apa namanya kayak ini ya, apa namanya fitur fitur toolsnya gitu ya. Nah, ini ada notes. Nah, notes ini yang tadi saya bilang, jadi kita itu seperti merangkai Lego. Setiap blok ini itu ada fungsi-fungsinya masing-masing. Nah, totalnya itu kalau nggak salah sudah ada puluhan ribu notes. Nah, tapi ya kita nggak perlu tahu semua. Nanti akan ada apa namanya, ada forum, ada apa namanya ini, ada AI yang bisa membantu. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu di kode ini nggak belum ada ini. AI ini belum ada sebelah kiri. Nanti akan saya jelaskan ya. Hmm. Ini Explorer ini file-file apa saja. Kalau ini monitor segala untuk flow ini ada apa namanya apa istilahnya, list atau hal-hal yang mungkin ada isu di file yang kita buat ya. Bisa diabaikan saja atau mungkin ada yang misalnya perlu dikoreksi, mungkin bisa dilihat di sini. Ini Bapak Ibu. Jadi Nine ini juga bisa integrasi dengan banyak banyak ini ya, banyak platform. Mungkin Bapak Ibu yang familiar menggunakan Google Sheet itu bisa diimport ke sini, atau menggunakan Excel bisa diimport ke sini. Itu apa namanya memungkinkan juga data-data yang lain, SQL dan lain-lain, mungkin ya familiar dengan IT itu bisa menggunakan itu ini CSV Reader dan lain-lain. Nah, sebelumnya Bapak Ibu mungkin bisa cek di preference di pojok kanan atas, itu ada kata-kata preference, diketik, diklik gitu ya. Nah, di sini ini mungkin Bapak Ibu awalnya starter notes ya. Nah, ini bisa diklik all notes. Jadi semua notes-nya itu biar muncul. Kalau starter notes biasanya terbatas saja. Khawatirnya nanti kalau ngetik yang mungkin nanti note yang apa namanya kita butuhkan nggak muncul karena di awalnya ini dia starter notes. Mungkin bisa dirubah ke all notes. Apply and close. Oke, di awal karena tadi ada dua data ya, ada dua data yang kita gunakan itu yang hmm, procurement KPI dulu. Kalau dilihat data yang saya share di grup di Zoom itu procurement KPI analisis data sheet itu formatnya .csv, ya kan?
Jadi kita coba input data .csv ke main. Nah, sebenarnya kalau nggak tahu, coba diklik, diklik aja CSV di notes ini. Nah, ini akan muncul dua notes. Ada CSV reader, ada CSV writer. Karena kita mau membaca data, berarti kita pakai yang CSV reader. Ini Bapak Ibu bisa mengikuti. Jadi metode untuk menggunakan notes ini ada dua. Bisa double click, nah dia akan muncul di tengah, atau bisa drag and drop. Ini diklik, digeser ke sini. Bisa. Jadi ada dua metode. Bisa drag and drop atau double click. Nah, ini saya menggunakan CSV Reader. Oke. Mungkin yang ada di sini, dan mungkin yang hadir, yang peserta pendaftar, udah, Ya, buka aja. udah update. Oke, oke, oke. Ini setahun video. Enggak apa-apa, nggak usah update kok. Itu nggak bisa. Nah, lunch, udah di WhatsApp. Oh, Aris, aman, aman. Pisau mah. Nah, ini aja. Iya, sorry, Bapak Ibu, maaf. Mungkin yang awalnya belum ada itu ya, belum belum buka itu, waktu membuka ini bisa ke Explorer, kemudian klik ini, terus kemudian klik titik 3 klik workflow. Ini namanya terserah. Setelah di create, dia akan muncul tampilan kosong seperti ini. Maaf ya, mungkin karena saya sudah ada filenya, jadi mungkin Bapak Ibu ada yang belum belum ini mau keluar, jadi mungkin bisa membuat baru, dan kemudian bisa ini di drag and drop sama seperti ini. Ini saya coba dipakai ini kalian baru saja. Ini yang sudah saya kerjakan sebelumnya buat contoh. Oke, setelah si action reader-nya sudah dimasukkan, kita bisa double klik ke node-nya tadi, atau klik kanan configure, sudah muncul. Kita cari file yang tadi di download. Ini saya sudah ada ini. Oke, silahkan diklik. Ini akan muncul table atau data yang tadi disediakan. Oke, nah kalau sudah, kita langsung saja. Di sini itu bisa Bapak Ibu lihat ada macam-macam ya datanya. Sebelum kita oke kan, sebelum kita apply, itu bisa dicek ini jenis datanya. Kalau di bawah itu ada table ini ya, ada table, ada S, tubuhnya S. Nah, ini S ini tandanya namanya string. Jadi datanya itu tentunya string. Kalau berupa format teks, biasanya S. Ini S, S, ada order, deliver, nah item, order, kemudian, nah quantity ini integer. Jadi dia bentuknya angka bulat. Nah, kemudian D. Ini sebenarnya bisa dikatakan floating, tapi di sini namanya decimal. Jadi dia ada angka-angka desimalnya. Ini negotiate price, ini defect,
apa namanya barang yang defect gitu ya dari pemesanan, kemudian ini new compliance, apakah dia comply atau tidak dari masing-masing suppliernya ini. Nah, kalau dia dari sini, ini ada dua data tanggal ya, tapi dia bentuknya string. Nah, ini bisa kita rubah Bapak Ibu jadi date. Nah, cara merubahnya itu bisa di atas ada transformation. Nah, di sini nah ini ada tipe-tipenya. Nah, untuk yang order itu bisa kita rubah menjadi local local date, sama delivery date-nya kita rubah jadi local date. Jadi untuk apa namanya? Untuk data tanggal atau date itu bisa dirubah menjadi local date, bukan string. Oke. Bila sudah di klik oke. Bakal time, bakal time. Ini kalau nggak di terus di lagi nanti. Apa di sana? Oh, perlu belum ya? Iya belum terus. Hah? Oh, local date, sorry. Local date. Iya. Kita transform. Apa dia sama pilih-pilih kan dia ada pada presentasi conference juga boleh bilang local date local date atas atas di scroll lagi ada yang oke. Nah, kalau sudah di-apply, Bapak Ibu, nah di sini tuh di setiap notes itu ada ini ya, rambu-rambu lalu lintasnya ya. Jadi tadi kalau merah berarti datanya itu belum apa namanya belum ada atau tidak bisa digunakan atau ada error. Nah, kemudian ini ada kuning, ini dia ready untuk di-execute. Yang kemudian nanti kalau sudah di-execute itu namanya hijau, warnanya jadi hijau. Nah, ini kan ada tombol execute di bawah atau di atas itu ada tombol play lah, ada play. Nah, ini bisa di-execute. Coba kita execute. Nah, di bawah ini ada apa namanya muncul data-datanya yang sudah kita ambil gitu ya. Jadi kalau di sini ada keterangan ada 777 baris, ada 11 kolom total datanya. Nah, mungkin kalau yang tadi disebutkan di awal kita perlu tahu nih data ini apa gitu kan ya, tujuannya untuk apa. Ini bisa dilihat ini adalah data supplier dari pemesanan barang itu item. Ini ada tanggal ordernya, ada tanggal delivery-nya, kemudian ini ada kategori itemnya apa, ini ada packaging, ada raw materials, ada elektronik dan lain-lain. Nah, kemudian ini ada order statusnya, di cancel atau deliver, atau partial deliver dan lain-lain atau pending. Kemudian ini ada quantity, kemudian ada unit price, ada negotiate price, kemudian ada defective unit atau barang yang cacat gitu ya, ada berapa jumlahnya, kemudian terakhir ada compliance. Nah, sekarang dari data ini, nah kita coba buka data analitik, kita coba mengambil yang pernah saya buat, kita melakukan pivot. Jadi kita mengambil supplier berdasarkan apa namanya kategori barangnya. Yang sudah yang ada perusahaannya coba dibuka atau diketik pivot, double klik, Nah, kemudian karena ini bentuknya nyaman ya, nah untuk mengolah datanya itu bisa disambungkan. Nah, ini ada ujung kayak ujung ini yang segitiga di ujung ini bisa di connect
dengan not before di connect saja. Di connect. Nah, di sini ada apa namanya? Ada ini ya, fitur. Jadi konfigurasinya untuk melakukan pivoting. Ini di double klik, kita cek konfigurasinya. Jadi di grup ini kita ambil supplier, kemudian di pivot ini kita ambil item kategori dan order status. Oke, order status. Or kita ambil supplier, bisnis supplier, kemudian di pivot kita ambil item kategori dan order status. Nah, setelah itu di manual aggregation-nya, jadi tujuan manual aggregation ini untuk melakukan formulasi dari eh, data yang sifatnya angka. Jadi di sini kita coba apa namanya summarize ya atau mentotalkan yang pertama quantity, yang kedua unit price, yang ketiga defect units. Sebenarnya negotiate price juga bisa, negotiate price juga bisa. Dan ini akan muncul di kolom kanan. Oh, ini bukan. Yang ini supplier ketemu. Oke. Oke, setelah itu kita coba rubah menjadi summary. Summary. Jadi tujuannya itu untuk menjumlahkan dari pivot tadi, dari segi quantity, dari segi unit price, dari data unit, dan negotiate price. Hasilnya seperti apa? Ini coba kita oke saja. Oke kan, ini kita execute. Nah, jadi bentuknya data seperti yang di bawah. Jadi setiap supplier, setiap alpha, beta, delta, epsilon, gamma, gamma supplier, ini ada bentuknya seperti ini. Itemnya elektronik yang sifatnya cancel. Nah, ini totalnya jumlahnya sekian. Kemudian ada elektronik sama ya. Yang unit price, dari segi unit price-nya ini sekian dan lainnya. Dan jadi kita juga harus namanya tahu apa yang kita coba lakukan pivot ini. Sebenarnya tujuan melakukan pivot ini eh, saya ingin membuat grafik sebetulnya dari data yang coba kita buat baca. Jadi dari data ini kita coba buat baca. Nah, ini kita tinggal ketik baca drag knob atau kita klik. Nah, ini saya coba konekkan satu. Nah, ini saya juga jelaskan di titik yang ada di kanan sama yang kiri itu beda. Jadi kalau yang di kiri itu sifatnya input, yang di kanan itu output. Jadi kalau CSV reader setelah ada data, nah ini datanya di output. Output itu bisa di apa namanya gunakan di sebagai inputan yang lain gitu ya. Nah, ini ada tiga apa namanya segitiga. Nah, kalau yang atas ini menunjukkan data yang ini satu pivot table. Nah, yang kedua segitiga kedua itu menunjukkan yang bawah ini grup total. Ada yang dua. Nah, yang ketiga yang pivot total itu menunjukkan yaitu pivot totalnya. Mungkin kita coba langsung buat ini ya baca dari data ini kita coba ambil apa namanya cuma ini ya dari supplier itu
untuk ini elektronik yang cancel dari segi kuantiti. Execute. Nah, di sini terlihat dari data elektronik, barang elektronik yang di cancel. Nah, ternyata beta supplies ini banyak melakukan cancelasi ya, apa namanya, ditolak itu barangnya, tolak. Yang paling kecil alfa. Jadi dari data ini saat memanfaatkan perusahaan Indonesia Raya sebelum breaking news maupun breaking news. Seluruh breaking news dipersilakan duduk kembali. Kali ya. ada permintaan untuk lihat pivotnya. Oh, pivotnya. Oke. Pivotnya, Ini masing-masing tabnya mungkin dari oke, baik. Yes. Nah, ini dari pivotnya, kalau yang grup di awal ini yang diambil supplier saja, karena kita ingin tahu apa namanya, dari setiap masing-masing supplier itu detailnya seperti apa gitu. Kemudian selanjutnya ini di tab before, untuk kita mengambil item kategori dan order status. Kategori dan order status aja. Selanjutnya manual aggregation. Nah, ini apa namanya, bentuk total ya. Mungkin biar nggak terlalu banyak, mungkin kita ambil yang quantity saja. Nah, ini quantity, kemudian ini dipilih yang kita lakukan fungsi penotalan summary. Bisa diambil summary. Jadi dari quantity, dari jumlah quantity-nya kita lakukan summary. Boleh di ini, Mas. Oke, siap, sudah dulu. dari Mbak Anissa ada belum? Ada yang belum? Yang ada di sini, ini Pak Faris, Pak Eko. Mungkin kalau yang lain dengan pertanyaan juga bisa disampaikan di kolom chat Instagram. Karena kemarin ini agak sorean banget sekali.
Nggak apa-apa, kalau Pak yang lainnya di sini nih Pak, di Astro tadi. Soalnya kalau mau sampai bisa juga, cuma biar nggak terlalu banyak. Ya, sudah sih, Beres Mas. beres Pak. Oke. Ntar kita coba kita lihat nanti kalau semuanya ada yang ditanyakan boleh di kolom chat. Nah, oke, soalnya ini apa namanya ngejar ini juga. Jadi kita mengambil data di data elektronik yang di cancel. Ya ini kuantitinya tuh berapa sih? Jadi yang memang banyak orang cancel apa namanya penolakan itu ada beta supplier, kemudian yang kecil ke alpha dan lain-lain itu rata-rata. Coba kita eh, cek yang lain. Oh, dari yang nah ini yang material yang cancel gamma malah tidak ada, tidak pernah melakukan cancelasi, maksudnya penolakan. Gamma epsilon paling tinggi, kemudian alpha cukup rendah. Jadi yang gamma ini kalau ada order pro material itu diterima, diterima semua, tidak ada penolakan. Gitu. Nah ini mungkin Bapak Ibu bisa coba apa namanya kulik-kulik ini dengan data analitik. Kita coba langsung ini ya. Ini sebenarnya ada banyak hal kita coba. Dan di sini ini saya tunjukkan ini yang line plot. Jadi terkait dengan tanggal tadi, kenapa kita ubah jadi tanggal, biar kita tahu trennya seperti apa. Ini menggunakan line plot. Cuma karena ini ya, mungkin biar nggak terlalu bingung, kita coba langsung ke mesin learning. Karena mesin learning nggak terlalu ini sih harapannya nggak terlalu susah. Ya. Ini karena memang ada pivotnya yang cukup tricky. Ya, harus memang paham. Nah, lanjut ke mesin learning. Jadi kita menggunakan decision tree. Jadi untuk mesin learning cukup segini, Bapak Ibu. Jadi nggak banyak coding ya, malah nggak perlu coding. Jadi mungkin di sini saya sampaikan tujuannya, kita akan melakukan prediksi untuk compliance. Jadi di ujung ini ada ini ya, kolom compliance ya, ada datanya. Jadi mana yang tidak comply, mana yang comply. Nah, nanti kita akan membuat data baru. Tadi datanya sudah saya share di kolom chat. Data itu nanti kita prediksi keluarnya apa ini ya, rekomendasinya. Gitu. Nah, dari data-data ini kita melakukan sortir, sortir data apa saja yang kita gunakan untuk men-training algoritmanya untuk menghasilkan rekomendasi. Jadi dari data CSV Reader ini kita tambahkan kolom filter. Tujuannya, kolom filter ini tujuannya untuk mengambil kolom-kolom apa saja yang diperlukan. Jadi nggak semua kolom kita ambil. Karena apa? Karena tidak semua data ini kita training. Kayak kita apa namanya kalau semuanya ada barang, ada dari supplier gitu ya. Paling yang kita lihat terkait compliance-nya mungkin kan dari jumlah kuantitinya gitu kan. Kemudian dari itemnya apa, gitu kan ya. Untuk harga, untuk unit price, untuk negotiate price ini kan mungkin data-data ini aja kan, data pembelian ya. Jadi ini tidak kita gunakan. Kemudian defective unit, mungkin barang yang reject ya, mungkin ini juga bisa kita abaikan. Jadi untuk training algoritmanya, kita cuma perlu yang pertama, nama supplier, kemudian item kategori, kemudian quantity, dan yang terakhir yang ingin diprediksi itu compliance. Oh, oke. Oh, saya data. Maaf. Di ini, siapa lagi itu? Di
Berbicara dulu. Berbicara lagi. Yang SI. Oke, 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 cukup. Oke, thank you, Mas. Ya, untuk datanya bisa di diakses di apa namanya di link yang ada di share sama panitia. Oke, jadi data yang kita ambil itu hanya supplier, ada kategori quantity dan commodities. Bisa Pak? Nah, itu di semua diambil sudah ada. Ambil, oh, itu. Aduh, apa ya? Perlu dibuat, perlu isi. Ya, supaya ini karena tadi yang offline, nah, nah, yang mana yang mana? Oh, yang oke, oke. Kita masukin ke bawah. Ini agak ini CS reader. Jadi memang ini lebih efektif kalau ini si offline sini. Jadi kalau yang dulu itu di Reklin, mungkin Bapak Ibu yang di luar Reklin, kita itu beberapa kali mengadakan kelas ini ya, kelas workshop ini di ruang lain itu. Jadi menyambut. Jadi memang lebih efektif ini. Cuma ya karena keterbatasan waktu juga tempat, jadi memang kita upayakan semaksimal mungkin ya. Jadi Bapak Ibu kalau memang nanti mau melihat kembali bisa melihat rekaman dari workshop hari ini. Itu kan sih ada. Ya, nggak muncul. Oh ini balik di sini di preference itu di on. Preference udah on. Ya sih nggak ada. Uh, Oke, double klik. Ya, di double klik. Nah ini apa namanya di settingnya nih Mbak. Di filenya ini. Di double klik di browse cari data yang tadi yang ada dokumen KPI. Ya, di sampingnya Mas ini agak apa ini? Kenapa nggak mau? Saya akses dia ke apa? Ke cek. Karena apa akses itu? Apa? Buat teman saya. Udah ngikutin aja Mbak kalau gitu Mbak. Ngikutin ini aja. Oke, ya kita lanjut lagi. Nah, jadi kalau filter ini kita cuma mengambil supplier, item kategori, quantity, dan compliance. Jadi nanti yang akan kita prediksi itu compliance-nya. Nah, selanjutnya untuk pemodelan machine learning itu ada namanya
partitioning yang Bapak Ibu. Bisa ditambahkan partitioning. Nah, partitioning ini tujuannya untuk melakukan splitting data. Jadi ini kan ada total 777 baris data gitu ya. Nah, kita hanya mengambil beberapa persen dari data ini untuk di training atau melakukan pembelajaran. Nah, sisanya itu nanti akan cross check dari hasil prediksinya ini seberapa besar sih akurasinya gitu. Nah, ini coba kita sambungkan ya ke partitioning. Kita double klik. Nah, di sini ini ada pilihan persentase. Berapa persen data yang akan di training. Ini ada 70, standarnya sih 70 atau 80. Mungkin kita coba 70 dulu. Nanti kalau semuanya akurasinya kurang atau perlu ini bisa inilah diubah. Nah, di bawah ini ada beberapa pilihan ya. Ada cek contoh, artinya data itu diambil dari atas sampai ke 70% gitu ya. Urut cek contoh ini urut dari atas. Nah, ini jauh randomly berarti ini datanya random yang diambil 70%. Linear sampling ini eh, ya sama juga. Kalau ini berupa ini ya, berupa berupa apa namanya angka itu biasanya ini fungsinya di sini. Ada seperti pepes sampling, ini ada random seed. Biasanya yang biasanya gunakan itu ada antara draw randomly atau advanced. Mungkin itu advance bisa pepes sampling atau certified sampling. Jadi sementara kita menggunakan ini deh, tag contoh biar biar sama ya hasilnya. Karena kalau soalnya dari randomly kan kita beda-beda ini. Kita coba tag contoh 70%. Oke. Nah, dari partitioning ini akan ada dua data yang di-split. Data pertama ada 543 baris data. Kemudian yang kedua ini ada 234. Nah, tujuannya ini nanti akan melakukan pengecekan. Nah, selanjutnya kita ambil learner, decision tree learner. Decision tree learner. Nah, ini bisa diambil. Ini PL25 decision tree. Nah, untuk data yang akan di training itu yang atas, karena yang jumlahnya paling banyak. Di connect. Nah, di sini ada macam-macam ya settingannya. Biasanya yang kita gunakan itu yang apa namanya, yang mungkin yang untuk awam bisa lihat di atas. Jadi kolom apa yang dilakukan sebagai target prediksi. Di sini ada supplier, ada item kategori, ada compliance. Nah, kita ingin melakukan prediksi ke compliance. Jadi yang dipilih last kolomnya itu compliance. Compliance di oke. Nah, ini belum terbaca apa-apa ya, karena ini data algoritmanya itu ada di dalam sini. Nah, untuk membacanya, nah ini ada decision tree predictor, hasil hasil dari prediksinya. Ini bisa di double klik. Dan nah ini bisa dilihat, ini ada kotak biru ya. Di sini segitiga. Nah, kotak icon ini sebenarnya ada artinya. Cuma sebagai apa namanya, untuk mudahnya yang bisa dikonek itu yang sejenis. Jadi kalau semuanya segitiga dikonek ke kotak itu nggak bisa. Bukan dia minta tambahan. Jadi kalau segitiga itu cuma bisa dikonek sama segitiga. Kalau kotak itu cuma bisa dikonek sama kotak. Gitu. Nah, ini mungkin langsung dikonek. Nah, untuk melakukan pengecekan seberapa besar akurasi dari pemodelan ini, nah ini kan sudah di-split jadi dua data ya. Nah, data kedua ini yang digunakan untuk ini apa namanya, mengecek seberapa besar akurasinya. Yang coba di apa namanya, di play. Nah, bisa dilihat
Ini ada compliance. Nah, di kanan ini ada prediction-nya. Nah, ini adalah hasil prediksi dari data apa namanya data aslinya. Nanti akan dibandingkan mana sih yang sudah sesuai prediksinya, mana yang belum. Nah, itu akan keluar akurasi. Udah, Pak. Udah nih, oh, gitu. Oh, jadi kenapa? Oke. Nah, Bapak Ibu bisa coba buka lagi di ini apa namanya di season editor. Ini ada apa namanya yang bisa dicek open column with normalized class distribution. Ini boleh coba diklik di OK. Tujuannya apa? Nanti coba kita lihat. Jadi centang di OK. Nah, kita coba execute lagi. Nah, di sini akan muncul dua kolom tambahan. Dua kolom tambahan ini menunjukkan kecenderungan. Jadi setiap prediksi sebetulnya itu ada persentase kecenderungannya. Nah, ini apa namanya yang kecenderungan yes-nya berapa persen, yang kecenderungan no-nya berapa persen, sehingga didapatkan hasil prediksi. Nah, contohnya ini, contohnya alpha ink untuk packaging votingnya sekian. Nah, kecenderungannya yes-nya itu berapa? Ini ada 0,94%. Kecenderungannya 0,06%. 6% ya berarti ya. Ini 90%, kecenderungan no-nya 6%, sehingga hasil prediksinya itu disimpulkan yes. Karena kecenderungannya besar ke 90%. Ini juga sama. Ini malah 1% ya. Jadi tentunya yes. Coba kita cari yang no. Nah, ini no. Nah, ini malah kecenderungannya no-nya ini 100%. Nah, padahal di sini yes. Nah, ini ada kesalahan prediksi ya. Nah, nanti kita coba lihat apa namanya validasinya. Oke, kalau sudah keluar hasil prediksinya, kita coba ambil skor untuk mengecek hasil prediksinya, tingkat akurasinya. Disambungkan, klik. Nah, ini ada first column. First column ini diambil data asli, data bukan prediksi. Nah, second column-nya ada data prediksi. Oke, aman, aman, aman. Pak Tommy aman, ngikutin. Oke, Pak Aris, aman. Oke, Pak Tommy. Aduh, harusnya ke IT. Waduh, nggak tahu. Kayaknya di IT nih. Oh, mungkin ya, dicoba ini. Nah, kalau sudah di oke, kita coba play. Nah, ini saya coba mau jelasin. Totalnya sama nggak keluarnya? 168, 26, 34 sama enam. Sama ya? Oke. Nah, ini tandanya, ini cara bacanya seperti apa? Cara bacanya seperti ini. Bapak, ini namanya confusion matrix ya. Jadi, data yang dia diprediksi yes, dan apa namanya datanya juga yes, ini namanya true 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 168 ini berarti prediksi benar untuk yes-nya itu 168. Nah, kemudian apa namanya yang harusnya no tapi diprediksi yes itu ada 26. Jadi ini apa namanya true false namanya. Sorry, Yes, ya, prediksi no. betul, 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 betul. Dan juga sama.
ini apa namanya, harusnya yes, tapi diprediksi no, itu 34. Nah, yang benar-benar diprediksi no itu 6. Jadi ini dan ini itu adalah prediksi yang sesuai. Sedangkan ini dan ini itu adalah prediksi yang eh, salah gitu ya, atau berbeda. Nah, kemudian kita lihat akurasinya di mana, maksudnya perhitungan akurasinya di mana, di sebelah kanannya ini, sebelah kanan. Nah, ini ada akurasi nih, paling ujung kanan bawah. Jadi akurasinya itu sekitar 0,74%, 74% akurasi dari prediksi machine learning ini. 0,74 itu masih ini, masih dikatakan modelnya itu bagus. Jadi ini masih bisa digunakan. Coba kita ini ya, tes. Kita presentasinya dirubah di partitioning ini. Apakah modelnya itu presisinya semakin bagus atau tidak? Di partitioning ini di double klik, awalnya 70, kita coba menjadi 80%. Oke. Kalau sudah oke, langsung saja karena ini masih konektornya masih sesuai, langsung di ujung di execute. Jadi kalau ujungnya di execute, biasanya apa namanya, data-data yang terkait dengan ini itu akan di execute lagi, di execute ulang gitu ya. Oke, sekarang kita lihat akurasinya berapa. Nah, naik jadi 0,76. Jadi dengan apa namanya, penambahan data itu menjadikan hasil prediksinya itu semakin akurat, 0,76 data. Makanya kenapa untuk training model ini semakin banyak data itu bisa jadi semakin bagus. Tapi di satu waktu ada kasus juga semakin banyak data itu hasilnya juga overfitting tadi. Jadi ibaratnya yang gambar gajah itu benar-benar bentuknya gajah. Nah itu juga namanya istilah overfitting itu juga sesuai. Makanya akurasi ini kalau 100% itu perlu dipertanyakan. Kalau ini satu gitu ya. Kalau akurasinya satu itu perlu dipertanyakan. Makanya dia kita overfitting. Nah kalau yang optimal ini ya sekitar segini. Antara 0,7 sampai 0,8. Itu sudah optimal ini. Jadi sudah ini ya. Jadi data ini sudah bisa digunakan itu ya. Prediksi ini sudah bisa digunakan. Nah, kemudian kita coba aplikasikan ke data yang baru. Nah, gimana caranya? Caranya kita lakukan namanya bahasa nyontek itu. Namanya ada model writer di ketik model writer. Nah, ini kan ini ya algoritmanya ya, algoritma dari decision tree ini. Nah, kita gabungkan ke sini model writer. Nah, kita coba di browse suatu tempat. Silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan programnya masing-masing. Di sini kita lakukan ini model prediksi, model prediksi namanya bebas. Save. Ini ada beberapa fitur ya, bisa provide, bisa fail, ini disesuaikan. Beberapa fitur di oke. Setelah di oke, di play, di execute, nanti akan ada data namanya dot model. Di sini nggak kelihatan ya. Terus, nah di sini nanti akan ada data namanya model prediction dot model. Nah ini nanti data model ini akan kita aplikasikan untuk apa ya, memprediksi data baru seperti itu. Oke itu. Ini udah kita save. Mungkin yang hadir offline sudah bisa, sudah bisa di save modelnya. Oke, nggak apa-apa di stay di play.
Oke, kalau sudah, nah kita coba aplikasikan ke data yang baru. Tadi kan saya sudah set data, satu lagi data for prediction, ya kan? Nah, kita coba aplikasikan itu ke data yang baru. Itu datanya cuma sedikit ya, cuma 2 baris sebetulnya. Nah, kita cek data itu kan Excel ya. Data itu saya Excel. Jadi yang kita gunakan di sini Excel Reader. Excel Reader. Excel Reader. Nah, kita cari datanya. Excel Reader. Ambil ini data for prediction. Jadi emang cuma 2 data sih. Tapi nggak apa-apa. Kalau mau ditambahin silakan. Hah? Pakai Excel, Excel Reader Pak, jangan CSV. Pakai Excel Reader, karena datanya dia data Excel, bukan CSV. Pak Taufik sebagai asisten. Betulnya saya Pak Taufik jadi asisten. Oh gitu. Oke. Aris ini aman ya? Oh, tidak tadi. Sudah pasti. Pak Tommy aman? Belum. Apa? Oh iya. Tunggu situ. Oke aja, oke aja. Pak sudah muncul ini oke. Iya, di play aja Pak. Nah ini akan muncul. Ya, alpha ini ada supplier, ada kategori, kuantiti. Jadi ini asumsinya kalau ada pembesaran baru dengan jumlah sekian ini ya, ini ketujuannya dia comply atau enggak gitu. Oke. Kalau semuanya prediksinya no, berarti kan harus ada pengecekan inilah. Kalau enggak ada warning lah. Nah itu tujuannya ini. Tujuannya apa prediksinya itu. Di sini nggak ada kolom compliance kan ya. Nah karena memang kita tujuannya untuk memprediksi apakah dengan orderan ini berdasarkan histori apakah dia comply atau tidak. Gitu. Oke. Pak Tom, aman? Masih ini, masih jauh. Sudah. Yang mana? Yang mana? Model writer. Iya, nah. Di sini Pak. Model ya. Iya. Oh enggak, model writer ini malah dia bikin nge-save Pak. Nah, dia nge-save malah. Udah kan ya? Oke. Kalau sudah, makanya ada nanti model reader nanti. Nah ini kan udah di writer nih, kita simpan ini algoritmanya. Nah selanjutnya kita ini kita ini Pak namanya model reader. Eh? Iya Pak, nggak apa ya. Nah ini ada namanya model reader. Nah ini Pak. Nah ini model reader. Nah model reader ini ngambil data yang tadi apa yang di URL itu. Jadi dia kan jadi bentuk algoritmanya itu dibaca gitu. Nah ini baru nyari data yang tadi Pak. Iya, ngambil data yang dari model Python. Siapa lagi dari tadi ini nanti kan prediction sudah ada di open. Nah ini udah ngebaca apply. Sudah di apply sudah.
Jadi di model reader tadi itu kita membaca algoritma tadi, membaca hasil training tadi. Oke? Ada yang belum? Ada yang belum? Sudah. Mas Taufik, sudah? Ada error? Ya, Ya ada bawahnya. ada error. Coba ada Pak. Ini? Jadi kan ada di lengkap. Oh, sorry, saya di jalan dulu. Apa dah? Baik, Yang buat seri oh, ini kalau nyari ente. Oh, berarti oh, kita komen lagi. Tanya ke dia kalau sama, emang gitu. Nah, ya, oh seri ini ya, jadi nyari waktu mungkin bagus untuk bisa kita. Biarin dulu. Oke. Excelnya udah muncul belum? Excelnya udah muncul belum? Excel reader. Oh, di dalam. Oh, ini kan Excel. Itu di awal. Oke, cari bagian nah, ya. Model laptop tadi pakai apa ini? Model laptop. Modelnya Ya, tadi ganti terus udah kasih tangannya di tempat kotoran sama apa save di save aja apply itu udah sini edit oh, gitu. kita bikin save aja wes tidak Oke, bisa. Itu display mas ya dia kebaca udah ada modelan selanjutnya ini bikin bawahnya itu Excel reader Excel kita mau baca data baru Excel reader ini mbak dari lagi Excel reader kita mau baca data Excel ya di bawahnya aja nah jadi ini nah, jadi nanti baca data yang satunya lagi ini yang lagi. yang lain data yang tak kirim ke chat karena ada dua data tuh itu ambil yang satu nah itu data software di situ Yang di sini tadi ya? ya itu ada satu lagi Ini. nah iya data configuration
Nah, sip. Oke. 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 Ya. Udah. Oke. Replay. Nah, itu yang model itu ambil ini, Mas. Ambil model yang tadi, buat model yang tadi. Anu. Nah, ini yang bikin ini model reader. Model itu. Model reader. Nah, tadi kan modelnya lebih. Nah, sip. Nah, itu double klik. Ya. Jangan dulu, jangan dulu. Double klik dulu. Klik, browse. Nah, itu ranking model. Nah, oke. Oh. Yang ngebaca itu. Udah, Mas. Masih enggak? Enggak ada. Review tadi. Display. Iya, emang nggak ada. Nanti nyambunginnya nanti. Mas Faris, aman, aman. Oke, siap. Nah, setelah ini, setelah diambil gitu ya, maaf Bapak Ibu tadi solusi di apa namanya tidak offline, di offline. Nah, selanjutnya, kita hasil dari model ini kita coba memprediksi data yang baru gitu ya. Nah, kita ambil decision tree, predictor. Kita ambil lagi ini. Decision tree predictor. Kita sambungin yang atas. Ya, terus kita eh, apa namanya gabungkan. Nah, ini yang ke atas, konfigurasinya di atas, ini yang di bawah. Kita coba execute. Nah, bisa digabungin. Ini deh, ini coba di APS juga, biar tahu kecenderungannya. Nah, ini udah keluar prediksinya. Jadi yang atas dia diprediksi yes, yang bawah diprediksi no. Ini awal data awal ini kan seperti ini. Ini nggak tahu compliance-nya seperti apa gitu ya. Nah ini keluar prediksinya yes atau no. Nah ternyata untuk supplier alpha dengan kategori MRO kemudian kontingnya 5.000 dia kecenderungannya comply. Kemudian untuk delta logistik untuk raw material dengan jumlah komoditi 1.180 itu kecenderungannya tidak comply. Jadi mungkin kalau kalau apa namanya kita istilahnya ada kasus atau apa namanya untuk prediksi ternyata diprediksi itu tidak comply, maka mungkin langkah selanjutnya adalah memastikan di suppliernya itu untuk comply atau mungkin pengecekannya diperkuat gitu. Ini tujuannya. Ada pertanyaan Oh dari iya iya. Bisa Iya. memunculkan kolom nilai prediksi itu di yang mana tuh? Yang mana? Memunculkan kolom nilai prediksi. Oh ini scorer. Oh, apa ini? Nah, Jadi sekarang Mbak kasih menunjukkan 5,9 tadi apa yang Kayak kita mana sih? Sorry Pak. Yang mana? menunjukkan kolom prediksi. Oh, kalau kondisi ini. Oh, ini maksudnya yang tambahannya ya. Oh, ini di double klik. Nah, ini yang append, yang apa namanya centang yang selanjutnya di centang. Kalau nggak dicentang, ini kan ini ya nggak muncul, cuma langsung prediksinya aja. Nah, cuma ini kalau ini dicentang, oke, makasih Pak Faris. Lebih lebih. Amin. Nah, di sini lihat kecenderungannya. Kalau yang delta di sini mau. Nah, Bapak Ibu kalau semuanya mau nambahin data lagi, semuanya di Excel itu mau ditambahin. Nah,
perlu diingat, perlu dicatat, nama supplier, nama item kategori itu harus ada yang harus harus yang ada di sini karena data ini yang di train. Kalau sampai suppliernya kita bikin nambah apa, istilahnya apa Indomaret atau apa gitu ya, itu nggak akan bisa diprediksi karena data yang gue belajar itu ya cuma beberapa supplier aja. Ntar saya coba cari summarize-nya. Semuanya di pivot ada. Nah, jadi suppliernya ini yang diprediksi itu cuma 5. Kemudian item yang diprediksi itu apa aja tadi ya? Ada elektronik, ada office office apa, supply, ada MRO, ada raw material. Nah, itu juga terbatas dari data yang kita training gitu. Jadi kalau semuanya mau ditambahkan, nah ini ditambahkan yang ada datanya di sebelumnya. Nanti dia akan prediksi. Nah, tujuannya seperti itu. Ini seperti ini, Bapak Ibu. Kalau di perbankan, itu kan ada yang ini ya, transaksi fraud ya. Kan ada kan biasanya transaksi fraud. Nah, sebetulnya di perbankan itu juga menggunakan ini, metode machine learning juga. Jadi dari transaksi yang sebelumnya ada, mana yang dia fraud, itu sebenarnya di awal itu nggak diketahui kalau dia fraud. Cuma di database-nya itu ditandai. Ini fraud, ini fraud, ini fraud. Nah, dari basis itu, dia akan sebagai model pembelajaran. Jadi nanti kalau ada transaksi serupa, yang dia fraud, itu langsung terdeteksi. Gitu. Tujuannya sama mungkin dengan ini. Tapi ya itu, transaksinya itu harus ada dulu. Maksudnya yang similar, yang fraud itu sudah ada, sudah tersimpan. Makanya kan kalau data-data keuangan kan ada ininya sendiri-sendiri ya. Maksudnya datanya itu kolom-kolomnya sudah ada, ini sudah ada. Nah itu tujuannya untuk apa namanya kedepannya bisa digunakan sebagai model yang di perbankan. Satunya. Tapi di sini juga sama ya. Jadi di sini kalau semuanya ada supplier baru atau istilahnya ya vendor baru, nah dia itu nggak bisa langsung diprediksi karena data historis sebelumnya belum ada. Seperti itu. Jadi namanya sebenarnya yang tadi salah satu kekurangannya dia memang butuh data yang untuk digunakan untuk belajar. Oke, ini apa ya? Nambahin table writer, table view. Jadi di NAM mungkin ada namanya table view untuk melihat ininya. Nah, ini kan dari Excel tadi kan bentuknya cuma segini ya. Kita mau ekspor ke Excel hasilnya juga bisa. Kita pakai Excel Writer, ini hasil prediksinya di connect. Nah, kita cari apa namanya lokasi untuk di save data Excel-nya, hasil prediksinya. Prediction result. Save. Nah, ini yang lain bisa dicek juga. Ini langsung di-apply, jadi oke. Nah, kalau sudah di-apply, nanti akan muncul hasil Excel prediksinya. Mungkin bisa dicek. Oke. Jadi kalau yang tren-tren sebelumnya, itu malah menggunakan Google Sheet, gitu ya. Jadi data awalnya itu dari Google Sheet, dilakukan prediksi, nah outputnya itu ditransfer lagi ke Google Sheet. Itu bisa. Ini memang bukan seperti ini ya, ini ada tambahan-tambahan. Ini ada Google Sheet Reader, Google Sheet Writer, dan lain-lain. Bapak Ibu, nah, ini mungkin sekilas ya dengan pemodel machine learning. Jadi sebetulnya pemodel machine learning ini cukup cukup banyak di sini. Bisa dilihat ini ada k-means, ada linear regression, nah FBS predictor, SPM dan lain-lain banyak banget. Saya juga nggak hafal semuanya. Kemudian mungkin yang ingin mendalami itu bisa belajar secara mandiri dan karena ini waktu yang terbatas mungkin
materinya sederhana ini saja. Oke, kita balik lagi ke materi ini presentasi. Mungkin bagi yang hadir offline ada ini, ada pertanyaan atau mungkin yang online. Nanti kita masuk ke yang ekstra ini nanti akan saya jelaskan mungkin untuk panduan Bapak Ibu yang ingin mendalami atau istilahnya sekedar untuk ingin tahu gitu ya. Mungkin dari ini Pak Aris atau Mas Taufik cukup, cukup. Oke, Mas Abdul cukup. Oke. Nah ini saya juga mau jelasin ini ya beberapa tambahan yang mungkin bisa bermanfaat. Jadi mungkin tadi untuk main di tempat saya itu ada AI assistant, AI assistant ya sebenarnya. Saya share. Nah di sini tuh ada AI assistant. Ini kalau defaultnya tuh nggak ada, Bapak Ibu. Jadi memang apa namanya ada taman ekstensi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memudahkan semuanya auto combine to file Excel into one gitu ya. Jadi dia nanti akan memberikan rekomendasi data not apa saja yang bisa digunakan. Gitu. Jadi nanti ini biasanya kayak name AI assistant. Caranya seperti apa? Mungkin saya tunjukkan aja ya. Jadi mungkin Bapak Ibu cuma uh, sekedar tahu saja. Itu ada fitur ekstensi. Jadi dibuka di mana preference, kemudian ada install atau updates. Sorry. Menu ini ada extension, install extension. Nah di sini itu diketik AI. Jadi extension yang ada di mana di itu juga cukup banyak, variatif sesuai dengan kebutuhan. Kenapa untuk name assistant ini direkomendasikan karena untuk memudahkan mengetahui sebenarnya mesin itu apa gitu ya. Baik. Ini ketik AI ini namanya name AI assistant. Ini bisa dipilih. Karena saya sudah menginstal, jadi ini nggak bisa dicentang, ya, bisa dicentang tapi kayaknya nanti ini deh. Nah, kalau sudah finish, di next, install sampai finish, nanti name-nya minta restart. Kalau sudah dibuka lagi, nanti akan muncul fitur AI asistennya. Seperti itu. Mungkin nanti boleh diulang lagi apa namanya video recordingnya kalau semuanya masih ini ya itu biasanya yang dulu. Oke. Oh, ini soalnya dipilih yang tengah. Itu kan ada 3 titik. Jadi setiap titik itu beda.
yang atas. Ini aja, langsung aja dari atas, langsung sambungin, yang nanti tulisannya itu. Ya, nanti kita main satu aja, satu aja. Iya. Nah, jadi setiap itu beda ininya. Oke, baik. Jadi saya juga mau menunjukkan beberapa fitur tambahan di NEM ini ya untuk memudahkan. Kemarin juga sempat kami sampaikan ini ada 60 days data certification ini jadi free Bapak Ibu. Jadi ini mungkin bisa langsung daftar, kalau berminat langsung daftar. Dan benefitnya apa? Benefitnya ada di sini. Kalau semuanya sudah mendaftar nanti Bapak Ibu itu dapat kupon untuk pembelian sertifikasi. Nah, di mana ini ya? Nanti ada di sini. Ini ada kupon. Nah, ini saya sudah ini ya, sudah ada akunnya. Jadi di sini ini ada yang certification ini harganya $100, certification L2 $100, bla 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 banyak ya, $100, 150. Ini bisa ini free. Jadi contohnya ini TS ini time series certification ini di app. Ini karena saya sudah pernah ngambil, jadi mau saya add lagi proses tab. Nah, next step. Di payment, nah di payment ini nanti ada poin kupon, nah kupon code. Nah kupon code ini nanti dikirimkan Bapak Ibu kalau suaminya mengikuti 90 days. Nanti kalau di apply, kalau yang sudah punya kuponnya di apply ini nanti nol, jadi nol, tinggal dikonfirmasi. Contohnya saya ini sudah melakukan pembelian beberapa item. Nah, ini apa namanya? Kita masuk ke masih sini. Ini di dalam kupon. Nah, ini item-item yang saya beli. Nah, ini kemarin saya coba L4 data engineer. Ini saya fail karena passing grade-nya 70%, saya nanggung 9%, baru 1%. Nanggung banget ya. Jadi harus retake-nya. Jadi setiap kali sertifikasi itu cuma dikasih kesempatan 2 kali. Nah, di sini juga ada pembelajaran mandiri. Ini banyak banget. Nah, ini free. Sorry, di katalog. Nah, di katalog ini banyak banyak pembelajaran. Ini free bisa diikuti. Ini kayak pembelajaran online kayak LinkedIn, Coursera dan lain-lain. Nah, ini sudah ada beberapa macam. Nah, kalau yang pembelian tadi yang di store ini tadi. Ini yang pembelian. Nah, di pembelian ini juga ada ini live webinar juga. Nah, tapi kalau kamu nggak bisa ikut, itu disediakan apa namanya videonya. Ini contohnya ini saya ikut beberapa. Ini saya beli aja karena gratis. Nah, ini nanti ada rekamannya, ada zoomingnya. Gitu. Nanti dari zoomingnya ini bisa kita lihat lagi. Kalau ada materi yang dikasih. Jadi seperti itu. Terus materi apa lagi ya? Nah, ini ada 9Hub Community. Jadi di community, nah ini ada 30.000 workflow. Jadi Bapak Ibu semuanya nyari. Contohnya apa ya? Game AI, generatif AI untuk main gitu. Itu akan banyak muncul contoh-contohnya. Nah ini tinggal di drag drop aja ke line-nya. Di aplikasi line-nya ini tinggal di drag drop. Kalau dibuka, nah ini tinggal di drag and drop ke line-nya. Jadi nanti, nah di sini tuh ada apa namanya workflow penjelasan dan lain-lain. Jadi di sini tuh banyak stok yang bisa kita akses. Mungkin untuk contoh gitu ya, soalnya kita punya project.
yang bisa kita gunakan. Kemarin ada yang menarik buat emission tracker. Ya, kita bisa pelajari gitu ya, di eh, cara pengolahan data untuk CO2 dan lain-lain. Ini banyak banget, jadi tinggal ini 9 form of finance, ini ada accounting, audit compliance, channel service, KPI dan lain-lain. Ini bisa dicoba dilihat satu-satu gitu. Kalau terus juga ada community forum, ada community hub atau forum. Nah, di forum ini kalau semuanya ada pertanyaan itu bisa disampaikan di sini. Jadi kalau semuanya masih nggak di workflow itu nggak ada, masih itu ini banyak apa namanya aktif sekali sih grupnya. Jadi kalau ada isu terkait dengan lain itu bisa ditanyakan di community forum. Jadi itu salah satu kelebihannya. Jadi nah ini memang kayak apa ya, organisasi nirlaba awalnya itu memang tujuannya untuk data apa namanya pengolahan data analitik di universitas. Habis itu digratiskan. Ini bahkan kerjasama yang terbaru itu dengan ini Harvard untuk geospasial. Jadi untuk kontur tanah atau radar radar geospasial itu menggunakan ini seperti itu. Oke. Nah, kita juga endorse Bapak Ibu sekalian, kita ada grup ini tracking data community. Jadi kalau yang ingin join, dipersilakan. Ini grupnya sudah setahun lebih ya. Jadi kalau ada info-info terkait dengan pengolahan data atau segala macam, atau ada yang nanya itu diinfokan di grup ini tracking data community. Oke, seperti itu. Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan, kami scan atau ini harusnya bisa di copy. Kalau mau mungkin pada tambahkan di information oke, sudah tidak ada, semakin panas pikirannya. Iya betul, betul, betul. Jadi ada model, tapi itu kalau sudah ada modelnya, nanti kalau bikin workflow baru itu nggak perlu bikin dari awal. Iya, simpan ada. Nanti kalau semuanya di close, dibuka lagi, jangan lupa di save copy. Ya, coba di close terus dibuka itu ada. Ya, istilahnya filenya kalau lokal kan dia ada ya save dokumen. Tuh. Jadi kalau yang berbayar main itu yang ini partner yang cloud. Jadi kalau cloud itu bisa kolaborasi langsung gitu ya. Nah, ya memang itu sih salah satu maksud mungkin yang ya yang berbayarnya. Bagaimana tadi? Oke. Terima kasih sharingnya. Lalu tugas kita atau kompetisi ini gimana? Oh iya, oke siap. Ini kembali lagi ke awal ya, Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi di sini Pak, itu ada kalau di challenge data zero to hero data, ini kita sudah menyediakan data Pak. Dari data itu silahkan dieksplor, silahkan dicari insight-nya, disiapkan apa namanya, diolah sedemikian rupa. Nah, kemudian dikirimkan ke panitia yang tim lomba, cukup apa namanya, satu halaman A3. Kalau bebas, form bebas. Nah, nanti dari hasil atau analisa dari data ini nanti kita perombakan. Yang hasil terbaik nanti ada 3 juara, nanti ada nominal hadiahnya. Silakan dibuka lebih detail di grup ini ya, Technovation 2025. Oke,
Data ini sudah kita tambahkan di grup Innovation 2025. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Itu ada toolsnya harus pakai Knife aja. Enggak. Toolsnya bebas. Cuma ini sebagai apa ya? Sebagai panduan aja. Kalau dari toolsnya bebas, Pak. Tidak harus menggunakan lain. Jadi bisa kalau semuanya preferensinya bisa yang lain, bisa menggunakan yang lain. Nah, ini sebagai apa namanya pengenalan saja. Mungkin ada yang tertarik atau berminat bisa menggunakannya juga. Tapi itu tidak mempengaruhi penilaian sebetulnya. Yang kita nilai itu hasil dari data analitiknya. Yang terjawab ya Mas. Ada lagi pertanyaan? Jadi memang saya pun di awalnya itu pernah belajar di Coursera yang apa namanya di share oleh pendiri foundernya Coursera. Di situ menggunakan coding pakai Octave kalau nggak salah. Pakai Octave itu yang mirip sama Python, yaitu ya coding gitu kan. Saya kenal ini jadi kebayang gitu loh. Gimana algoritma terus gimana cara pakai algoritmanya. Nah, ini di sini di NEM ini lebih terbayangkan lah untuk saya yang bukan programmer ya, bukan orang yang ini harapannya untuk rekan-rekan yang memang bukan basisnya IT itu tools ini tuh harapannya itu memudahkan seperti itu. Nah, kalau memang rekan-rekan itu familiar dengan tools yang lain itu dipersilahkan. Aja Mas. Untuk link daftar kompetisi. Link data. Link datanya nanti dari nanti insya Allah ada banner ya dan juga akan kami infokan melalui email. Tapi kalau ada ini boleh di-share Mas mana saja yang itu di web. Oke, untuk linknya udah di-share. Jadi silakan dibuka linknya dan dicari apa namanya ya selain di situ semua data terkait semua informasi terkait dengan recommendation bukan hanya zero to hero itu semuanya ada di situ. Jadi apa namanya bisa dibuka dan mungkin kalau apa namanya berminat dengan kompetisi yang lain kami juga ada tiga kompetisi ya ada yang innovation project dan juga ada sosial media kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Roni detailnya itu kita juga sudah menyertakan apa namanya link apa namanya rekaman webinar sebelumnya gitu ya itu juga mungkin bisa dicek di situ juga lengkap penjelasannya. Kalau memang ada yang ditanyakan, itu kami juga sudah menyediakan kolom kolom ini ya Q&A. Jadi bisa menanyakan pertanyaan di kolom itu di web Innovation 2025. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari Pak. Ampernya boleh berpartisipasi. Boleh, boleh Pak, boleh. Itu Boleh boleh. absensinya nggak ada ampernya amper. Oh gitu. Kalau di angkanya Anper itu ngikut ke induknya saja sementara Pak. Untuk untuk apa namanya? Untuk kompetisinya ini buka semua Pak. Baik dari apa namanya ranking antar maupun super maupun bawah-bawahnya itu semua boleh boleh ikut serta. Oke, berarti Pak Sep kalau misalnya di absensinya nggak ada ampernya amper, itu bisa pakai ampernya. Ya pakai antarnya sementara. Dari ada lagi dari Pak Lutfi, recordingnya akan bagikan untuk dipelajari ulang. Ya ya Recording oke. nanti akan ditaruh di Google Site-nya Innovation 2025. Ya nanti di share. Jadi semua recording kegiatan Indonesia itu ada di website Innovation 2005 nanti silakan di explore. Itu juga ada virtual exhibition nanti semuanya karya-karya eh, rekan sekalian apa namanya sudah sampai itu nanti akan ditampilkan di virtual expo-nya di web Innovation 2025. Oke, masih ada atau sudah? Ada lagi berapa? Ibu?
Oke, ini silakan apa namanya diisi itu ya untuk rekomendasi mengadakan kelas offline. Kalau memang jumlahnya cukup banyak, nanti kita coba buka lagi. Gitu. Oke, apabila tidak ada pertanyaan kembali, ya, terima kasih Bapak Andi atas penjelasannya. Semoga dapat dipahami untuk semua peserta. Dan apabila Bapak Ibu juga berminat join di grup Rekil Data Heroes Community, bisa langsung join di link yang ada di chat Zoom. Terima kasih untuk seluruh peserta yang hadir, maupun hadir langsung maupun online. Semoga sesi ini memberi wawasan baru, menjadi awal dari perjalanan Bapak Ibu menjadi data hero di organisasi masing-masing. Sampai jumpa di workshop atau pelatihan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.